Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adela Azara dari Prodi Hukum Tata Negara ingin mempresentasikan materi tentang AUL untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak Dr. Handes Abdul Qodir Zelani, SHI, MA. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian AUL. AUL secara etimologi mempunyai arti kecurangan, kezaliman, dan melewati batas. Kata AUL juga bisa berarti al-raf'u, yang artinya naik. Sedangkan dalam segi terminologi, AUL berarti bertambahnya jumlah siham dan kurangnya bagian waris. Ibnu Hazm dalam hal ini mendefinisikan AUL dengan berkumpulnya beberapa ahli waris yang mempunyai bagian pasti, sedangkan harta waris tidak mencukupi untuk dibagikan atau sesuai dengan bagian pasti tersebut. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa AUL terjadi ketika jumlah bagian dari kelompok ahli waris melebihi asal masalah atau penyebutnya. Hal ini akan berimplikasi terhadap kurangnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Dapat kiranya kita rumuskan bahwa yang disebut AUL adalah keadaan berlebihnya saham-saham para ahli waris terhadap angka asal masalah, sehingga apabila harta pusaka itu dipilih-pilih atau dipecah-pecah, sejumlah angka masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham dzawil furud. Materi yang kedua terdapat sejarah penetapan AUL. Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifan Abu Bakar As-Siddiq, peristiwa AUL belum pernah terjadi. AUL pertama kali terjadi pada masa kekhalifan Umar bin Khattab. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi seorang sahabat yang menanyakan tentang masalah kematian seseorang, di mana ada seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Sehingga dalam kasus tersebut, menurut ketentuan dasar Al-Quran, suami akan mendapatkan 1/2 jika tidak ada anak. Nah, ini ditetapkan dalam Quran Surat An-Nisa keempat ayat 12. Sementara itu, bagian saudari apabila lebih dari seorang adalah 2/3 dan juga ditetapkan dalam Quran Surat An-Nisa keempat ayat 176. Kondisi tersebut mengakibatkan apabila bagian mereka dijumlahkan akan menjadi 7/6. Sehingga dapat dikatakan jumlah keseluruhan dari ahli waris melebihi harta waris yang akan dibagikan. Nah, ilustrasi keadaan adalah seperti berikut. Ahli waris terdapat suami dan 2 saudari. Bagian ahli waris, suami mendapatkan 1/2, sedangkan 2 saudari mendapatkan 2/3. Lalu asal masalahnya ialah 6. Suami terdapat 3/6, 2 saudari terdapat 4/6, maka jumlah yang ditetapkan ialah 7/6. Jadi contohnya seperti ini. Jika harta yang ditinggalkan semisal adalah 42 juta, maka bagian suami adalah 3/6 dikali 42 juta, hasilnya 21 juta. Sementara bagian 2 saudari adalah 4/6 dikali 42 juta, hasilnya 28 juta. Nah, terdapat kekurangan harta nih, sebesar 6 juta. Timbullah suatu pertanyaan, mengapa bisa berkurang ya? Nah, menghadapi permasalahan tersebut, Umar bin Khattab merasa bimbang mengenai siapa yang didahulukan untuk mendapat bagian fard, yang artinya bagian pasti yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, dan siapa yang harus diakhirkan dengan mendapat pengurangan bagian fard setelah dikurangi oleh pihak yang didahulukan. Oleh karena itu, ia tidak berkenan memberikan pendapatnya, hingga kemudian ia mengumpulkan para sahabat yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk bermusyawarah. Beliau mengatakan, "Berikanlah aku petunjuk. Sesungguhnya ketika aku mendahulukan suami dan memberikan haknya secara utuh, maka 2 saudari tidak dapat menerima hak mereka secara utuh. Begitu juga jika aku mendahulukan 2 saudari dan memberikan bagian mereka secara utuh, maka suami tidak dapat menerima haknya."
Pada akhirnya, setelah bermusyawarah dengan para sahabat, ia mengambil kebijakan dengan cara Aul untuk menyelesaikan kasus tersebut, yaitu dengan membebankan pengurangan bagian kepada ahli waris secara merata tanpa mendahulukan atau mengakhirkan salah satu ahli waris untuk menerima pengurangan. Ilustrasi dari penyelesaian kasus dengan Aul adalah sebagai berikut. Ahli waris terdapat suami dan 2 saudari. Bagian ahli waris, suami mendapat 1/2, sedangkan 2 saudari mendapat 2/3. Nah, asal masalah di sini menggunakan 6, di mana suami mendapatkan 3/6, sedangkan 2 saudari mendapatkan 4/6. Dengan perdebatan tadi, maka bisa diselesaikan dengan cara Aul 7, di mana suami mendapat 3/7, sedangkan 2 saudari mendapatkan 4/7. Cara penyelesaiannya adalah seperti berikut. Jika harta yang ditinggalkan semisal adalah 42 juta, maka bagian suami adalah 3/7 dikali 42 juta, hasilnya 18 juta. Sementara bagian 2 saudari adalah 4/7 dikali 42 juta, maka hasilnya 24 juta. Dengan model penyelesaian secara Aul seperti itu, maka tidak terdapat kekurangan harta. Akan tetapi bagian seluruh ahli waris terkurangi secara merata, sesuai dengan proporsi dari ketentuan bagian part masing-masing. Materi yang terakhir, cara menyelesaikan Aul. Nah, yang pertama, setelah diketahui bagian masing-masing ashabul furud, hendaklah dicari asal masalahnya. Kemudian dicari saham-saham dari masing ashabul furud itu dari angka asal masalah ya. Lalu saham-saham keseluruhannya itu dijumlah. Maka asal masalah yang semula ditasbihkan dengan menambahkan angka tertentu sehingga besarnya sama dengan jumlah saham-saham para ahli waris. Dengan kata lain, asal masalah baru dipakai ialah jumlah saham-saham yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Cara inilah yang lazim ditempuh oleh para ahli faraid pada umumnya. Yang kedua, jumlah sisa kurang dari harta yang terbagi ditanggung oleh ashabul furud secara seimbang dengan jalan mengurangi penerimaan masing-masing sesuai dengan perbandingan besar kecilnya saham. Nah, yang terakhir mengadakan perbandingan saham-saham ashabul furud yang satu dengan yang lain. Kemudian saham-saham mereka dijumlah. Jumlah ini dipergunakan untuk membagi harta pusaka, kemudian bertitik tolak. Pada pembagian ini dapat diketahui nilai tiap-tiap bagian. Dengan demikian dapat ditetapkan bagian seharusnya diterima oleh masing-masing ahli waris. Sebagai penghujung materi kita kali ini, terdapat kesimpulan nih teman-teman. Aul merupakan suatu kondisi ketika bagian ahli waris berdasarkan fard melebihi asal masalah. Nah, asal masalah itu kalau dijumlahkan ada 7, 3. Di antaranya dapat diaulkan, sedangkan yang 4 lagi tidak dapat diaulkan. 3 asal masalah yang tidak dapat diaulkan adalah, nah ini perlu kalian garis bawahi. Ada 6, 12, dan 24. Ditutup dengan quotes Imam Syafi'i sebagai motivasi kita, yaitu jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Wow, sangat bahaya sekali ya teman-teman. Begitulah presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.